Selama ini saya seorang janda, saya harus menghidupi keluarga saya, anak-anak saya. Sampai saat 10 tahun saya sudah menunggu. Tidak ada kepastian apapun, tidak ada etikat baik dari Ewe. Tidak pernah menghubungi saya, dan dia seperti semacam kebal hukum. Saya tidak tahu hukum. Tapi kalau ini, saya lihat dia, saya perhatikan, kenapa tidak berjalan? Apakah dia karena pegawai pemerintahan? Bersuaralah jika itu benar, jangan diam, nanti kau akan dilemahkan oleh keadaan. Maka dari itu, speak up di forum Daily TV, buka-bukaan. Tentunya setiap orang pasti akan mengalami dan menghadapi kepentingan hidup yang berbeda-beda. Di antara kepentingan tersebut pasti akan terjadi perselisihan, konflik, dan juga permasalahan. Dari itu, pribadi dan subjek kita sebagai manusia diuji. Apakah kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Dan pada hari ini kita kedatangan tamu spesial dari salah seorang warga Kota Medan yang ingin mencari keadilan dan kepastian hukum terhadap permasalahan hukum yang sedang bergulir di Polrestabes Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, dengan Ibu Ponia, dan pada siang hari ini juga didampingi oleh tim kuasa hukumnya dengan Abang Rio Darmawan Surbakti. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang. Dan tentunya juga pada hari ini kita dihadiri oleh pimpinan redaksi dari Daily TV dengan Abang Da Ihsan Asibuan. Abang Da, ya. Horas, Bang. Horas, Bang. Terima kasih banyak, Bang, udah hadir di forum Abang sendiri. Sama-sama. Saya pun berharap juga nanti kalau ada pertanyaan, Abang juga siap untuk mempertanyakan, karena ini untuk kepentingan Harus kemarin saya. untuk kepentingan hukum dan juga edukasi juga kepada masyarakat, Bang. Siap. Dan kita kembali juga kepada Ibu Ponia. Ya, sebelumnya saya juga terima kasih kepada Ibu sudah berani speak up di forum Daily TV ini. Dan tentunya ini gimana nih, Bu? Kira-kira kronologi awal daripada permasalahan hukum ini bisa Ibu ceritakan? Ibu jelaskan kronologi awalnya bisa sampai hingga Ibu speak up di forum Daily TV ini. Oke, kronologinya pada tahun 2016 ada seorang kawan kami lah, yang memang kenalnya juga sih melalui mobil, rental mobil gitu. Oh, sebelumnya Ibu profesinya sebagai rental mobil. Rental mobil. Iya, di tahun 2016 waktu itu sekitar pukul 4 sore, suami saya nelpon saya bahwasanya ada seorang yang kita ketahui dia seorang lurah ingin merental mobil, dan sebelumnya memang selalu merental mobil dengan kami. Oh, ini beliau. Oh, ini apa ya, lurah? Iya, yang tahu kami dia dia lurah. Di tahun 2016 itu dia memang selalu ngerental mobil, tapi selama di tahun 2016 tuh rental mobil tuh lancar-lancar aja sih. Iya. Jadi di satu saat itu, sore itu suami saya nelpon saya kalau Ibu Ewe tadi ingin merental lagi. Habis itu nelpon saya. Ewe ini inisial ya? Iya, inisial Ewe. Ya. Habis itu ingin merental mobil untuk hari raya itu. Untuk hari raya. Untuk hari raya. Oh, kepentingannya untuk hari raya. Iya. Jadi selama, kalau saya tidak salah, tidak silap, ingin merental 1 minggu. 1 minggu. Iya. Itu dia nelpon saya juga, Bu, nanti kasih ya Bu mobilnya, mobil Innova, nanti kasihkan sama supir saya, nanti supir saya datang ke rumah gitu. Oh ya Bu, siap, saya bilang. Tadi kan pertamanya suami saya nelpon saya, terus si Ewe juga nelpon saya. Itu gak lama datang seorang laki-laki, katanya supirnya membawa KTP Ewe. Oh, ada jaminan dari KTP itu sendiri? Katanya mau ngambil mobil. Ngambil mobil tersebut. Jadi saya kasih langsung ke supir. Itu yang diarahkan dari inisial EW ini tadi ya. Iya. Jadi gini Bu, ini EW ini pada saat 2016 yang Ibu ketahui dia pada saat itu menjabat ya? Iya, pejabat publik berarti ya? Iya, lurah. Sebagai lurah? Iya.
Ini kan 2016. 2016. Ini 2025. Iya. Masih juga dia menjabat sebagai lurah 2026 ini. 2026. Apakah- sampai saat ini setahu saya dia menjabat di pemerintahan PLT Camat Medan Kota. Perencanaan Medan Kota. Jadi kemudian pada tahun 2016 itu ketika orang suruhannya itu mengambil mobil, itu ngambil mobilnya dari siapa? Dari Ibu? Dari Ibu. Oh, dari Ibu. Dengan jaminan KTP KTP dari inisial EW. EW tadi nih Iya. ya. Apa ini tadi ya? Seorang Kemudian lurah tadi, kemudian setelah itu setelah dibawa mobilnya dengan perjanjian berapa hari? 1 minggu. 1 minggu. Iya. Nah, kemudian setelah 1 Setelah minggu 1 minggu mobil itu nggak pulang, ditelepon suami saya katanya nyambung lagi. nyambung lagi. Setelah nyambung dalam berapa hari gitu nggak pulang juga mobil itu. Iya. Setelah nggak pulang mobil itu, terus EW mengatakan mobil itu hilang. Mobil itu hilang. Iya, mobil itu nggak pulang, mobil itu hilang. EW yang menginformasi sama memberi informasi mobil Iya, ini dengan hilang suami sama saya, dengan suami saya. dengan suami Ibu. Iya, itu mobil itu hilang. Dan mobil itu hilang, terus jadi macam mana pertanggungjawaban EW kan begitu. Jadi datang dia ke rumah, EW datang ke rumah, dia bilang akan mempertanggungjawabi mobil itu yang hilang. Oh, jadi pada saat informasi mobil itu hilang, dia pun ada juga lah ingin menyelesaikan ya bentuk pertanggungjawaban. Iya. Datang menghadap ibu dan keluarga, Iya. menyatakan bahwasanya ingin bertanggung jawab atas bertanggung jawab hilangnya atas mobil mobil, tersebut. Kemudian itu buat perjanjian dia menyampaikan itu mau melakukan tanggung jawab itu dia dalam bentuk lisan kah atau dalam bentuk tulisan aja? Dalam bentuk tulisan. Oh, dalam bentuk Iya, tulisan juga iya. ada lah berarti macam surat perjanjian Iya, ya dibuat pernyataan, ya. pada saat itu ya. Perjanjian atau Pernyataan ya iya, pada saat itu juga, ya. iya. Kemudian setelah dibuatnya surat pernyataan tersebut. Setelah dibuatnya pernyataan tersebut, tapi dia nggak ada menanggung-jawabinya. Oh, enggak ada. Sampai saya laporkan ke suami saya ya, masa itu suami saya melaporkan ke Polrestabes Medan Oh, pada tahun 2016. tidak ada etiket baik terhadap pernyataan dia sendiri Tidak. yang dia buat ya. Tidak. Padahal pada saat itu dia masih menjabat sebagai lurah Lurah. ya. Pejabat publik yang Iya. cukup lumayan juga apanya ya. Iya. Kemudian dilaporkan ke Polrestabes Medan pada tahun 2016. Nah, itu bagaimana itu, Bu? Apa setelah dilaporkan itu ada nggak hasil daripada laporan tersebut terkait mengenai hilangnya mobil orang Ibu? Ya, setelah kami laporkan 2016 pernah juga macam mana? Tapi izin Bu, ini gini, 2016, ini 2026 ini. Ini permasalahannya memang belum selesai. Belum ada kepastian hukum. Ya, ini menarik juga nih Bu, karena cukup lama Bu ya. Iya, Hampir- kurang lebih 10 tahun. 10 tahun, hampir Iya, 10 tahun ya. Iya, sampai saat ini Ibu belum mendapatkan kepastian hukum. Jadi gini nih Bu, misalnya andai kata lah di tahun-tahun yang baik ini, pada awal tahun ini ada inisiatif beliau lah mungkin kan, ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, itu gimana menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya ya itu lebih bagus. Saya ya mohon kalau memang ini maksudnya kalau dia ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, saya terima. Ya, mungkin lebih bagus kalau Iya. kalau Ya, saya itu pun juga memang karena ini mengingat udah 10 tahun, hampir 10 Iya, tahun ya. iya. Tentunya ini perasaan Ibu, iya. kerugian itu udah duplikatnya itu udah lumayan ya. Yang Ibu rasa itu gimana itu terkait mengenai perasaan Ibu 10 tahun Ibu melaporkan nggak ada hasil, uang keluar mungkin ya, uang keluar, perasaan mobil hilang, bentuk tanggung jawab nggak ada, itu gimana perasaan Ibu Ya, mengalami perasaan ini? saya Pak, selama ini ya saya seorang janda, itu memang pencarian makan kami kan untuk anak-anak saya sekolah. Jadi ya makanya saya mencari kepastian hukum. Kebetulan saya jumpa dengan keponakan saya sendiri, Rio. Oh, Saya minta selaku tim kuasa tim hukum kuasa Ibu saya ya? meminta bantuan dengan keponakan saya Rio. Jadi saya berharap kepada Rio juga, Ibu supaya adalah kepastian hukum ini, adalah titik terangnya untuk mendapatkan hak saya. Gitu. Ya, jadi Sekarang kenapa saya menunggunya itu udah cukup lama Pak, 2016 sampai ke 2026, 10 tahun kurang lebih, tidak ada niat baiknya atau etika baiknya itu EW kepada saya. ya, ini cukup menarik juga karena kebetulan kan jadi pada saat itu dia udah terlapor ya. Iya. Terlapor kan? Dan dia udah ditetapkan tersangka Pak. Udah ditetapkan Iya, tersangka ya? tapi Polrestabes Medan kenapa kok tidak menahan dia?
Dia itu Pak udah pernah ditahan juga 1 malam di Polrestabes Medan. Tapi karena dijamin sama kuasa hukumnya, dikeluarkan atau dilepaskan gitu ya Pak. Ada Saya nggak kurang apa? tahu. Saya bisa lihat data bentuk fisik terkait. Oh, tapi nanti saya tanya aja nanti sama Kuasa hukum, Pak, terkait ya, dengan iya. penanganan hukumnya sama Iya. Abang Rio Darmawan Surbakti kan. Jadi Ibu kalau misalnya ada inisiatif dari beliau, maulah Ibu untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan ya. Siap, Pak. Mengingat dengan waktu pun sudah cukup lama, menguras tenaga, Iya, energi ya. iya. 10 tahun lamanya. Iya Pak. Jadi Harapan saya Pak, kepada Bapak Polrestabes Medan, kepada Bapak Kapolda Sumut, saya minta kepastian hukum. Dan kepada EW, saya minta harapan saya ada etikat baiknya terhadap saya. Karena itu memang untuk pencarian makan saya, yang selama ini saya harapkan kurang lebih 10 tahun saya setelah menunggu kepastian itu. Tapi tidak ada etikat baik Ibu untuk menyelesaikan masalah ini kepada saya.